Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi di channel YouTube Nopel Hanin Humairo. Mari kita teruskan lagi novel yang berjudul Wajah Asli Istri Baruku. Teman-teman, novel ini akan tayang setiap hari pukul 12.30 dan malam pukul 19.30. Jadi buatmu yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa juga berikan like, komentar, dan share ke sosial media teman-teman semuanya. Terima kasih. Pada episode kali ini cerita akan dituturkan dari sudut pandang Afgan. Jadi gimana hubungan kakak sama Mbak Rida? Tanya Adela yang tak pernah bosan menginterogasi. Terlihat sekali rasa penasaran ibu muda ini. Ini gara-gara keseringan nonton gosip artis. Bawaannya penasaran terus. Ledeku pada wanita yang sejak hamil dilarang terjun di perusahaan oleh suaminya ini. Katanya jadi ibu rumah tangga saja, biar urusan bisnis di tangan kami. Ini bukan gosip lah, tapi fakta akak. Rajuknya sambil menghalangi tanganku dari laptop. Sepertinya kalau tidak dijelaskan akan terus mengganggu. Mungkin dia datang ke rumah memang niat mencari gosip ini. Belum ada perkembangan. Rida menutup diri. Mungkin masih trauma dengan kegagalan pernikahan sebelumnya. Adela manggut-manggut. Ia lalu mengetuk telunjuk pada bibirnya. Bola matanya bergerak ke kanan dan kiri. Wajarlah. Rida baru pisah beberapa bulan lalu. Kata temannya sih, dia diceraikan tanpa ada kesalahan. Lantas suaminya menikah lagi seminggu setelah perceraian. Nasibnya tak jauh beda denganku, dikhianati. Wajah Adela menampakkan ikut kesal. Ia seperti sedang merasakan hati wanita yang tersakiti. Jahat banget lelaki kayak gitu. Kalau Mas Rian berani-berani main, akan ku ambil jantungnya. Aku melongok mendengar ungkapan hati Adela. Sadis banget adikku ini. Rian, berhati-hatilah pada perempuan ahli karate ini. Bisa-bisa kau dilemparkan dari gedung tertinggi. Sadis, timpalku. Lah iya, laki kayak gitu jangan dibiarin aja. Kasih pelajaran. Enak saja habis manis sepah dibuang. Emang perempuan tuh apaan? Kami ini melahirkan, melayani, mengurus anak dan suami. Masa iya diperlakukan jahat begitu? Aku merendahkan kepala hingga wajah kami sejajar. Melihat gayanya bicara yang tanpa titik koma itu membuat ingin menggodanya. Apaan sih? Aku serius ini. Sewotnya. Aku tergelak melihat reaksi Adela. Ia lalu memukul dadaku ini. Harus menghindar sebab pukulannya bukan tenaga perempuan biasa. Gawatlah kalau sampai dikeluarkan jurusnya. Aka, jangan kabur, belum beres. Aku tak memedulikan teriakan adik manja itu. Karena saudara perempuan hanya satu, jadilah sangat dimanjakan papa dulu. Adela menyejari langkahku saat keluar dari ruang kerja. Kami berjalan menuju lantai 1. Sepanjang jalan wanita ini terus bicara. Gendang telingaku sampai berdengung mendengarnya. Untunglah anaknya bangun. Jadi ia harus menghentikan aksi mengikutiku. Buru-buru Adela menyongsong putri mungilnya dan aku terbebas dari cerocosan adik manja itu. Kinerja Adnan luar biasa. Pria itu pembelajar hebat. Ia juga pekerja keras dan cerdas. Semua tugas yang dibebankan padanya dikerjakan dengan sempurna. Kulihat tak satupun celah padanya dari sisi ini. Ia jujur, amanah dan profesional. Mungkin karena ingin menunjukkan juga pada atasan dan padaku kemampuannya. Akhirnya aku menyimpulkan mengapa pria sebaik itu tega melepas keluarga demi wanita tak waras. Bisa jadi perempuan barunya amat lihai berdrama hingga takluklah Adnan di kakinya. Ditambah nafsu yang tak terkendali hingga lupa diri. Hari ini aku kembali melihat istri Adnan bersama Kevin. Mereka memasuki restoran yang aku berada di salah satu sudut ruangan itu. Mataku masih normal hingga dapat mengenali dua sejoli itu. Mereka terlihat akrab dan bahagia. Aku tak peduli dengan apa yang terjadi selanjutnya.
itu urusan mereka. Hanya saja sangat menyayangkan kebodohan Adnan sampai ditipu bertubi-tubi oleh istri barunya. Inginnya tak ikut campur atas masalah tersebut. Tapi kasihan juga melihat seseorang yang merasa keadaannya baik-baik saja. Nyatanya tengah digerogoti ular berbisa. Mungkin ini balasan atas kesalahan di masa lalu. Ia berkhianat lantas dikhianati. Membuang lantas dibuang. Itulah hukuman secara tidak langsung. Mungkin jika aku menunjukkan siapa wanitanya, ia akan menyesali perbuatannya menghancurkan Rida dan anak-anak. Namun, mereka tak boleh bertemu sebelum Rida sah jadi milikku. Sejujurnya aku enggan bertemu Cindy. Meski tak peduli lagi akan masa lalu kami, tapi berhadapan dengannya hanya membuat luka yang tertutup berdenyut kembali. Entah apa maksud Jim yang kerap membawa Cindy di momen pertemuan. Meski wanita itu hanya menunggu di tempat terpisah, tetap saja akan terlihat olehku. Dia mungkin ingin pamer kemesraan atau kesuksesan setelah merebut istriku. Bisa jadi ingin menunjukkan bahwa aku ini pecundang. Mempertahankan wanita saja tak bisa. Aku pernah menganggap Jim adalah teman laksana saudara. Sejak kuliah hingga kami sama-sama terjun dalam dunia bisnis. Tentang kisah percintaanku dan Cindy pun, ia tahu meski tak terlalu ikut campur. Entah apa yang merasuki Jim hingga tega menikam dari belakang. Dalam perumpamaan lain, saat temannya sedang berada di tepi jurang, ia bukan menolong, tapi malah mendorong hingga jatuh. Jika pertemuan usai, Jim dengan sengaja akan berjalan dengan merangkul Cindy di depanku. Kali ini mereka tak langsung pulang. Jim harus menerima telepon cukup lama. Akhirnya aku dan Cindy terperangkap di area sama. Kami sama-sama canggung. Kau lebih segar saat ini. Semoga sakitmu tak kembali lagi, ucap Cindy. Aku tak bisa meraba apakah itu doa atau lebih pada sebuah ejekan. Alhamdulillah, aku diberi nikmat sehat saat ini. Allah akan membersamai kesulitan dengan kemudahan. Masa-masa sulitku sudah pergi, tinggal menata kebahagiaan. Wanita itu terdiam. Mungkin sedang melintas di kepalanya sketsa masa sulit yang aku lalui. Tentang Shakila, dia sudah bahagia di sisinya. Andai masih hidup, justru kasihan harus menyaksikan kondisi orang tuanya yang tak mampu memberi kebahagiaan. Lepas berkata begitu, aku pergi. Aku tak ingin bernostalgia dengan masa paling menyakitkan. Biarlah kepahitan itu kukubur dalam-dalam. Aku memastikan tampilan hari ini sempurna. Tujuannya bukan sekadar menghadiri undangan pernikahan, tapi lebih ingin mencoba peruntungan. Meski tak yakin, tetap harus dicoba. Setelah yakin tak ada yang kurang, aku bergegas menuju pelataran. Namun belum juga sampai, ponsel berbunyi. Adela, ya ampun anak itu. Semangat Aka, semoga sukses ya. Oke cantik, jazakillah khairon. Hanya untuk memastikan kakaknya itu pergi ke Bogor, dia sempat mencandai melihat penampilanku tadi. Katanya sudah mirip pejabat pakai batik segala. Kali ini aku memakai supir sebab badan ini ingin sedikit istirahat lagi. Agar hari Minggu bisa santai, otomatis pekerjaan harus dikebut kemarin hingga larut malam. Lumayanlah aku bisa tidur di dalam mobil selama perjalanan. Setelah sampai Bogor akan lebih fresh tubuh ini. Hari ini rencananya aku akan mencoba peruntungan. Mendekati Rida yang memang selalu menghindar. Mencoba mengenalkan diri lagi dengan menawarkan khitbah padanya. Tak harus kilat kepelaminan jika ia belum sanggup membuka diri cepat-cepat. Kalaupun tak diterima aku pantang menyerah. Hari ini tidak, mungkin esok lusa akan ada jalan itu. Dengan bertawakal sempurna aku membulatkan tekad. Keputusanku memilih Rida sudah dengan pemikiran matang. 2 bulan mengamati, menghasilkan kesimpulan bahwa wanita itu benar-benar baik, bukan pemain drama. Yang pasti, aku sudah tertarik sejak pertama melihat. Lalu makin terjerat kala akhlak mulia terpampang di depan mata. Perpaduan sempurna antara kecantikan lahir dan batin. Untuk memilih pasangan hidup tak perlu berbelit-belit. Cukup lihat agamanya dan ketertarikan diri kita padanya. Kalau terus membandingkan satu wanita dengan yang lainnya, takkan ada habisnya. Nafsu pasti akan membawa ketidakpuasan sampai kapanpun juga. Aku mencukupkan diri pada Rida padahal masih banyak yang lebih cantik dan muda darinya. Untuk mendapat gadis pun mampu.
Namun aku mencari pendamping hidup bukan hanya pemuas mata. Aku pernah mengalami kegagalan pernikahan akibat salah mengambil standar calon istri. Fokusku hanya pada sisi jasadi yang mampu memuaskan pandangan juga dapat dijadikan bahan pameran. Istri pengusaha seperti kami haruslah yang dapat dibawa-bawa. Maka dari itu mereka wajib sempurna secara fisik agar tak memalukan di depan publik. Dan juga harus bisa mengimbangi kami di lingkaran bisnis. Untuk urusan kemampuan bergaul dengan relasi bisnis, Rida bisa di-upgrade. Lagi pula, dia mantan istri Adnan, setidaknya pernah terjun dalam lingkungan perusahaan. Rida terlihat makin gugup saat kami hanya berdua. Getaran tangannya kentara kala menggerakkan sendok untuk mengambil makanan dari atas piring. Merasa diperhatikan, wanita itu makin tak berani mengangkat wajah. Mereka pasangan serasi ya, terlihat sangat bahagia. Pancingku untuk mencairkan suasana. Iya, jawabnya sesingkat kedipan mata. Saya iri loh, jadi tertarik untuk mengikuti jejak Radit dan Yanti. Kulihat ia menghela napas dalam, mungkin ingin menetralisir gemuruh di dadanya. Warna pipinya pun sudah mulai bersemu kemerahan. Sepertinya sudah paham kemana arah pembicaraan. Saya juga punya rencana sesegera mungkin menggenapkan separuh agama. Dan alhamdulillah sudah menemukan calon yang tepat. Menurut Mama Azka bagaimana? Sengaja kulempar pertanyaan agar ia mau merespon. Kulihat agak kaget dengan pertanyaan barusan. Mungkin tak menyangka aku akan bertanya. Alhamdulillah, semoga dilancarkan. Responnya dengan nada makin parau. Hanya saja saya butuh bantuan untuk merealisasikan niat ini. Boleh saya minta bantuan Mama Azka? Sekilas ia mendongak. Hal tersebut tak kusia-siakan untuk mengikat matanya dengan tatapanku. Seolah sedang kusampaikan lewat tatapan tentang sebuah kesungguhan. Kesungguhan menyampaikan sebuah permohonan. Permohonan membuka hati lebar-lebar agar aku dapat masuk ke dalamnya. Iya, silakan. Bantuan apa yang bisa saya berikan? Bantu saya membuka hati Mama Azka untuk bersedia menerima saya sebagai Papa Azka dan Azkia.